Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.1 modul ajar berdiferensiasi, di mana program guru penggerak angkatan 11 ini saya difasilitasi oleh Bapak Fasilitator Bapak Kusman Subarja SPD MT dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Acim SPD. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Di tahun pelajaran 2024-2025, saya Nurela SPD selaku pengajar guru biologi di fase F atau kelas 11 mengadakan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu mengadakan asesmen awal. Hasil dari asesmen awal didapatkan 40% siswa siap belajar dan 60% siswa belum siap belajar. Kemudian selanjutnya menyebarkan angket survei gaya belajar. Didapatkan hasil visual, gaya belajar visual atau melihat 30%, gaya belajar auditori atau mendengarkan 50%, dan gaya belajar kinestetik atau bergerak sebanyak 20%. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar biologi ini, maka saya menyusun modul ajar yang berdiferensiasi, di mana modul ajar yang berdiferensiasi ini di dalamnya ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Modul ajar berdiferensiasi, di mana poin A itu adalah identitas penyusun, nama penyusun, Nurela SPD, nama sekolah SMA Negeri 1 Serang Baru, mata pelajaran biologi, fase F, konten atau materi, gangguan pada sistem pencernaan, kelas 1 semester 11, semester 1, 2 jam pelajaran, dan tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian di poin B ada capaian pelajaran, ada elemen pemahaman sains dan elemen keterampilan. Kemudian selanjutnya di poin C, tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini menggunakan auditional, behavior, conditional, dan degree. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang poin pertama, siswa dapat menganalisis minimal 3 gangguan pada sistem pencernaan manusia berdasarkan kajian literatur. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia berdasarkan kajian literatur. Yang ketiga, siswa dapat mengevaluasi upaya pencegahan dari gangguan pada sistem pencernaan manusia berdasarkan kajian literatur. Kemudian selanjutnya di poin D ada profil pelajar Pancasila, salah satunya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di poin E ada kompetensi awal atau kemampuan prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu mengetahui materi struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem pencernaan. Di poin E pada pemahaman bermakna ada definisi dari sistem pencernaan manusia, organ-organ penyusun, serta definisi gangguan pencernaan pada manusia. Kemudian poin G, pertanyaan pemantik, salah satunya adalah masalah gangguan apa saja yang kalian alami yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Di sini pertanyaan pemantik ini masuk ke dalam asesmen as learning yang melibatkan siswa untuk berperan aktif. Di poin H ada model dan metode pembelajaran. Pendekatannya menggunakan scientific, model pembelajarannya menggunakan problem based learning atau PBL. Metode pembelajarannya studi literatur, diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Di poin I yaitu ada sarana dan prasarana, salah satunya penyusunan handout, buku PPT inovatif, buku paket, video pembelajaran. Kemudian poin J sumber belajar, salah satunya dari buku paket dan internet. Kemudian masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan, poin yang pertama guru mengucapkan salam, kemudian diawali dengan berdoa, menyampaikan salam dari Jawa Barat, menyanyikan secara bersama-sama lagu nasional untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, kemudian memberikan link absensi di Google Form. Kemudian selanjutnya pada kegiatan apersepsi, guru mereview kembali materi sebelumnya dengan bertanya, sebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Nah, ketika guru bertanya merupakan assessment for learning karena penilaian yang diambil dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan pemantik, salah satunya
Gejala apa saja yang kalian rasakan ketika mengalami gangguan sistem pencernaan. Dan ini pun merupakan asesmen as learning yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam melakukan pengambilan penilaian. Kemudian masih di kegiatan pendahuluan ada motivasi, guru mengarahkan peserta didik untuk memiliki rasa syukur terhadap keadaannya saat ini. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pemberian acuan dengan pemberian soal pretest. Soal pretest ini merupakan assessment for learning, penilaian yang diambil ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini mencakup 5 sintak yang disesuaikan dengan model pembelajaran problem based learning. Sintak yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru menampilkan gambar-gambar yang berbeda yang berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan, di mana siswa berperan aktif untuk mengomentari atau hal-hal yang dia ketahui tentang gambar yang disajikan. Gambar yang disajikan yang berbeda-beda ini adalah termasuk ke dalam diferensiasi konten. Kemudian sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Poin yang pertama, guru mengelompokkan siswa secara heterogen atau acak. Kemudian masing-masing kelompok memilih 4 LKPD yang berbeda-beda. 4 LKPD yang berbeda-beda ini disediakan dan termasuk ke dalam diferensiasi konten. Dalam proses pengerjaan LKPD, peserta didik diberikan kebebasan untuk proses pengerjaannya. Salah satu contohnya baik untuk menonton video pembelajaran, melakukan literasi, menonton tayangan PPT inovatif, dan ini termasuk ke dalam diferensiasi proses. Kemudian sintak 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Membimbing dengan memberikan cara-cara yang berbeda dalam proses pembelajarannya. Peserta didik diberikan kebebasan dan termasuk ke dalam diferensiasi proses. Sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok dengan cara salah satunya diskusi satu kelompok, antar kelompok, literasi. Kemudian guru melakukan penilaian sikap selama proses pembelajaran. Penilaian sikap ini termasuk ke dalam assessment for learning. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil percobaan. Di sini peserta didik dengan kelompoknya dituntut untuk membuat produk akhir berbasis digital maupun non-digital, di mana yang berbasis digital itu dibebaskan seperti membuat video pembelajaran atau video singkat, poster digital, situs web, rekaman singkat, komik, dan atau bentuk lainnya maupun yang bentuknya non-digital, dan ini termasuk ke dalam diferensiasi produk. Sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membimbing presentasi peserta didik untuk peserta didik memberikan reward kepada kelompok yang aktif. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini adalah menyimpulkan hasil belajar. Di sini peserta didik bersama guru bersama-sama menyimpulkan hasil belajar. Nah, proses ini dalam proses pengambilan nilainya itu adalah assessment as learning yang melibatkan keaktifan siswa. Kemudian selanjutnya guru memberikan soal post-test. Soal post-test ini merupakan assessment of learning karena diberikan di akhir pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi baik secara langsung maupun melalui di Google Form. Refleksi dilakukan oleh guru dan murid. Masuk ke dalam poin penilaian. Penilaian yang dilakukan ada 3, ada penilaian pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada sikap. Kemudian melakukan juga assessment for learning, yaitu assessment yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada assessment as learning, pengambilan penilaian yang melibatkan keaktifan dari siswa. Yang ketiga assessment of learning, penilaian yang diambil dari hasil evaluasi akhir dari suatu pembelajaran.
Kemudian, assessment for learning dan assessment as learning merupakan penilaian formatif, dan assessment of learning merupakan penilaian sumatif. Di sini, penilaian pretest dan posttest termasuk ke dalam penilaian pengetahuan berupa pilihan ganda. Kemudian rubriknya terlampir ketika jawaban benar skornya 10 dan jumlah soalnya 10, jadi skor maksimalnya 100. Kemudian penilaian keterampilan di sini disediakan LKPD yang berbeda-beda, LKPD 1 sampai dengan 4, dan merupakan diferensiasi konten, di mana salah satunya penilaian keterampilan ketika proses presentasi, di mana aspek yang dinilai substansi, wawasan, komunikasi, penampilan atau perform. Kemudian penilaian sikap. Penilaian sikap salah satunya sopan, jujur. Kemudian ini adalah interval atau cara penentuan sikapnya. Yang terakhir, refleksi guru dan siswa. Refleksi guru di mana ada 3 pertanyaan, salah satunya apakah 90% peserta didik sudah mampu menganalisis minimal 3 gangguan pada sistem pencernaan manusia berdasarkan kajian literatur. Kemudian refleksi dari siswa memberikan refleksi secara langsung maupun mengisi di Google Form. Itulah serangkaian dari modul ajar yang saya susun. Modul ajar berdiferensiasi dengan materi atau konten gangguan pada sistem pencernaan. Salam guru penggerak, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.